Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Iqbalul Hanif dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas AFIA 3, Fakultas Sosiologi dan Filsafat. Baik teman-teman, perkenankan saya di sini untuk menjelaskan mengenai Thariqat Siddiqiyah. Sebelum lebih jauh mengenai Thariqat Siddiqiyah, pertama-tama marilah kita kenalkan dulu mengenai sejarah dari Thariqat Siddiqiyah. Ya, di sini ada latar belakang dari Thariqat Siddiqiyah. Thariqat Siddiqiyah pertama kali dikenalkan oleh seorang tokoh bernama Kiai Haji Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu'ti di Ploso, Jombang, Jawa Timur. Beberapa peneliti menyebut bahwa Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu'ti adalah pendiri thariqat ini, namun Kiai Mukhtar dengan panggilan akrabnya Kiai Haji Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu'ti dan para pengikutnya justru keberatan jikalau Kiai Mukhtar disebut sebagai pendiri Thariqat Siddiqiyah. Sudah jelas di sini penyebutan Kiai Mukhtar sebagai pendiri Thariqat Siddiqiyah menurut pengikutnya mengesankan bahwa thariqat tersebut adalah thariqat baru yang tidak pernah ada sebelumnya, atau dengan ungkapan lain, thariqat tersebut tidak memiliki asal usul yang jelas sebagaimana diungkap Zamarkasi Dhofir. Nah, FYI Zamarkasi Dhofir ini adalah seorang peneliti sejarawan mengenai thariqat-thariqat di Indonesia. Kemudian Kiai Mukhtar lahir pada tanggal 14 Oktober 1928 Masehi di Losari, Ploso, Jombang. Ia adalah putra keenam dari pasangan Haji Abdul Mu'ti dan Nasoihah. Ayahnya, Haji Abdul Mu'ti, adalah putra dari Kiai Haji Syuhada, salah seorang pelarian tentara Pangeran Diponegoro yang dikenal alim. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam membuka daerah Ploso yang dulunya berupa rawa dan hutan belantara hingga menjadi pemukiman warga. Nah, jadi teman-teman, di sini ada banyak istilahnya ketidaksinambungan antara peneliti dan juga para pengikutnya. Ada perbedaan pendapat terlepas dari bagaimana memang dari NU sendiri menilai Thariqat Siddiqiyah ini bukan thariqat muktabaroh ataupun dengan isu-isu kemarin, tapi menurut peneliti di sini adalah secara sah bahwa Kiai Haji Muhammad Mukhtar bin Mu'ti ini adalah pendiri dari Thariqat Siddiqiyah. Nah, kemudian di sini ada sejarah lanjutannya dari sejarah tadi. Ajaran Thariqat Siddiqiyah diperoleh dari Kiai Mukhtar, diperoleh dari Kiai Syu'aib Jamali, salah seorang ulama Banten yang pertemuan pertama kalinya antara Kiai Mukhtar dan Kiai Syu'aib ini berlangsung di Masjid Agung Banten sekitar tahun 1952. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya di daerah Kaseman, Banten, dan daerah-daerah yang lain. Di daerah Kaseman inilah Kiai Mukhtar pertama kali dibaiat oleh Kiai Syu'aib masuk ke dalam Thariqat Kholwatiyah. Thariqat inilah yang selanjutnya menjelma menjadi Thariqat Siddiqiyah yang berpusat di Losari, Ploso, Jombang. Nah, dari sini ada sebuah titik terang ya menurut saya, bahwa sebelumnya memang Thariqat Siddiqiyah ini mempunyai silsilah, yaitu pada Kiai Syu'aib yang menurunkan kepada Kiai Mukhtar. Namun ada sebuah perbedaan nama, di mana sebelumnya namanya adalah Thariqah Kholwatiyah. Kemudian setelah membaiat Kiai Mukhtar menjadi sufi ataupun tetua dari thariqahnya, dibaiat diganti menjadi Thariqah Siddiqiyah yang kemudian pusatnya ada di Losari, Ploso, Jombang. Nah, sepengetahuan saya juga Thariqah Siddiqiyah ini di luar negeri juga istilahnya sudah tidak ada. Sekarang pusatnya itu hanya ada di Ploso, Jombang. Tidak tahu menahu, mungkin sekarang juga ada, tapi mungkin saya masih kekurangan info. Ya, baik. Setelah kita membahas mengenai sejarah, yang pasti kita
harus tahu juga tujuannya apa sih Thariqah Shidhiyah ini didirikan. Secara umum Thariqah Shidhiyah ini didirikan juga sama dengan thariqah-thariqah yang lain, dengan tujuan thariqah-thariqah yang lain, yaitu untuk mencetak sebuah manusia, sebuah insan yang memang dekat bertakwa kepada Allah. Itu adalah tujuan dari Thariqah Shidhiyah. Yang kurang lebih pasti secara thariqah secara umum tujuannya pasti sama seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tagline 3 jalan Thariqah Shidhiyah. Thariqah Shidhiyah, 3 jalan Thariqah Shidhiyah di sini dimaksudkan yaitu sebuah jalan untuk menempuh kebertakwaan tadi, kebertakwaan dari tujuan Thariqah Shidhiyah. Di sini yang pertama yaitu dengan untuk mendapatkan sebuah kebertakwaan tadi, sebuah nilai takwa. Yang pertama itu harus ditempuh melalui mendirikan sholat, sebagaimana yang termaktub dalam ayat, wahai seluruh manusia beribadahlah, sholatlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, barangkali kamu menjadi bertakwa. Yang pertama adalah sholat dengan dasar Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz 2 ayat ke-21. Mohon maaf, Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 21. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan puasa sebagai wujud pembersihan diri dari perkara duniawi. Dengan dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 183 di sini. Lalu yang ketiga adalah dengan melantunkan sebuah zikir dan kalimat-kalimat takwa. Nah, untuk mewujudkan sebuah kebertakwaan dan pendekatan kepada Tuhan itu adalah sebuah proses yang tidak begitu mudah. Harus ada evaluasi setiap kalinya. Nah, di sini ada tertuang pada surat Quran surat Al-Fat surah ke 48 ayat 26. Sesuai dengan penamaan thariqah itu sendiri yaitu al-sidqu, yang berarti jujur, benar, dan melawan kesalahan. Bingkai besar dari al-sidqu itu kemudian dijabarkan dalam tuntunan dan ajaran pokok thariqat. Secara garis besar masih mengacu pada penamaan itu, al-Shidhiyah mengajak para jamaahnya untuk berlaku jujur dan benar dalam arti komitmen terhadap ketentuan Allah. Nah, di sini sudah cukup jelas dalam prosesnya setiap bukan hanya 3 jalan tadi, namun juga harus diiringi sifat-sifat yang benar, dalam artian tidak benarnya itu selalu jujur, berlaku jujur, dan juga berkomitmen untuk terus menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ini ada sebuah tuntunan ajaran pokok yang disampaikan oleh Thariqah Shidhiyah. Yang pertama yaitu mengajarkan untuk senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur dalam pemberian yang telah diberikan Allah. Terus kemudian bersyukur dalam segala kondisi. Nah, di sini juga dijelaskan, kalaupun dijumpai seorang yang miskin, maka sejatinya Allah lebih tahu akan kondisi dan kesiapannya. Bisa jadi ia belum batas kaya, menerima semua pemberian, dan selalu bersyukur adalah kunci dalam hidup. Dan bersyukurlah kamu kepadaku Allah, dan jangan kamu kufur. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 152. Nah, ajaran lain yang ditekankan juga dari Thariqah Shidhiyah yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan di Thariqah Shidhiyah dimaknai sebagai komitmen dan loyalitas penuh terhadap hati nurani, kesetiaan terhadap sahabat, tetangga, lingkungan, dan tanah air. Rasa setia tersebut terus dibuktikan dengan melakukan reformasi akhlak dan menjaga keteguhan hati serta tindakan keji dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Wujud kesetiaan bisa berupa sikap menerima dan mengakui pihak lain yang berbeda agama.
di sini ada zikir keseharian dari Thariqah Siddiqiyah. Nah, menurut Imam An-Nawawi ini ada 3 tingkatan zikir secara umum yang populer di kalangan kaum sufi. Tingkat zikir yang pertama adalah level lisan yang bersumber pada lidah dan sering dikenal dengan sebutan zikir jahar atau keras. Nah, level kedua ini ada zikir hati yang bermuara pada kolbu. Zikir ini sering dilakukan dengan cara pelan dan tidak bersuara. Sedangkan tingkatan ketiga yaitu zikir rahasia atau lebih dikenal dengan sebutan zikir isyarat dan nafas. Zikir dalam tradisi Thariqah Siddiqiyah dilakukan dengan tujuan agar kehidupan sehari-hari bisa lebih tenang dan damai. Zikir yang dijalani tidak hanya berupaya memperbaiki dan menjaga individu, tetapi juga ditujukan supaya hubungan antar jamaah dan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Selain zikir di atas, dalam tradisi Siddiqiyah di Jombang ini dikenal dengan istilah kausaran. Kausaran diadakan berdasarkan kesepakatan para jamaah. Dalam kegiatan ini, para jamaah harus membaca sejumlah ayat Al-Quran yang telah ditentukan. Surah-surah tersebut terdiri atas Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Alam Nashrah, Al-Qadar, Al-Kausar, An-Nasr, Al-Asr. Nah, setiap surah tersebut dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat sebanyak 30 kali atau 21 kali. Kemudian membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 15 kali. Lalu melakukan zikir la ilaha illallah sebanyak 120 kali atau 1000 kali jika mampu. Hingga kemudian ditutup dengan doa. Kegiatan ini umumnya memakan waktu sekitar 2 jam dan dilakukan dengan suara keras. Nah, untuk zikir keseharian pastinya tiap thariqah pasti memiliki ciri khas masing-masing. Dan ini adalah ciri khas dari Thariqah Siddiqiyah ataupun ada yang dinamakan kausaran. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penjelasan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.